untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami, dengan semua pihak, baik pihak sekolah maupun masyarakat tertentu yang mungkin terduga terlibat atau turut serta membantu daripada kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh IWW yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adalah Bapak Kapolsek di lintas Kabupaten Pati yang mengetahui daripada perkembangan kasus ini. Intinya saya meminta yang berkuasa untuk diteliti oleh pihak-pihak, sekalipun mungkin boleh semua orang memiliki kewenangan boleh dan bebas dari Undang-Undang IT di dalam merevisi suatu jawaban, memberi jawaban atas toleransi dan hak jawab. Kami juga boleh meminta permohonan khusus, misalkan entah itu perpanjangan waktu atau penghentian untuk menggali bahan dan untuk menjawab sesuatu daripada hasil penyelidikan dan bahan pemberitaan tersebut, apakah ditolak atau diterima. Tentu melalui surat sudah kami sampaikan semua di sana, entah itu menjadi bahan acuan pertimbangan atau jawaban, namun tanpa menahan diri atau mengajak pihak lain agar dapat melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta mengungkap segala sesuatu berdasarkan anggapan. Tapi yang penting adalah berdasarkan fakta, kenyataan, bahwa saudari IWW banyak melakukan penipuan, penggelapan, dan melakukan minggat dari rumah. Ini sangat penting dan berguna sekali untuk menjamin keterangan dan objektivitas daripada korban, dan bagaimana menyampaikan sebuah pemberitaan itu menjadi produk. Itu dulu. Tentu sebagai pertanggungjawaban harus objektif. Jadi sebagai pertanggungjawaban semua harus objektif dan mengarah kepada titik poin. Jadi kita tidak dalam kaitan hal ini, saya tidak tendensius dan sangat menghargai semua profesi termasuk adalah ASN, dan kami dapat tentu mengambil jarak dan mengambil sikap untuk menolak atau menerima. Tapi selama ini kami belum menerima klarifikasi atas suatu hal yang saya sampaikan tersebut dan masih dalam penyelidikan bersama. Maka akhirnya dalam hal ini saya tentu tidak bisa ngawur, saya menunggu petunjuk dan atas pertimbangan-pertimbangan dan diskusi panjang dan mungkin tarik ulur dan lain sebagainya karena sudah 10 tahun, jadi saya tidak mau memberi jawaban secara ngawur. Jadi saya tidak mau terpancing oleh pancingan-pancingan saudara Jaryo dan lain sebagainya karena itu berada di luar koridor. Kalau yang mau melanggar hukum ya silahkan melanggar, yang mau memberi jawaban silahkan, nanti berhubungan dengan kuasa insiden yang saya tunjuk, dan saya menerima daripada apa yang mungkin bisa kita terima. Mari kita meningkatkan tingkat kedewasaan berpikir, jangan menghadapi atau menanggapi sesuatu dan memandang sesuatu secara sepihak. Bagaimanapun ini adalah pelajaran positif yang harus kita pelajari, ya, kita nilai sebagai kristalisasi kasus-kasus yang selama ini berkembang. Dan kembali pertanggungjawaban itu adalah kepada Bambang Permadi. Karena apa? Setunting awal atau statement awal sehingga kasus ini merebak adalah kasus persekusi dan penculikan serta perampasan atas istri saya dan anak saya di tengah jalan yang dilakukan oleh Bambang Permadi. Jadi tolong pihak-pihak ketiga, terutama adalah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Saudara Muhammad Sutopo, Saudara Jaryo atau siapapun, silakan bertanggung jawab kepada Bambang Permadi, ya. Jangan kepada saya. Saya sudah kehilangan istri saya kok. Jadi Anda silakan berhubungan dengan Bambang Permadi. Kalau mau berhubungan dengan saya silakan berhubungan dengan Saudara Hartini yang menjadi kuasa hukum saya. Jadi terkait dengan aksi brutal, arogan, anarkis dan premanisme itu koridornya di kepolisian. Silakan tanya kepada kepolisian, jangan kepada saya, karena saya hanya menyampaikan. Dan atas penyelesaian alas hak terhadap anak dan istri saya
yang dilakukan atau dikuasai oleh orang lain, apakah itu pelanggaran hukum atau tidak. Tentu yang paling tahu itu pelanggaran atau tidak kan kepolisian, bukan saya hanya menyampaikan. Silahkan diteliti sendiri, silahkan ditanya sendiri, ini apakah negara hukum apa hukum rimba. Jadi eksekusi yang dilakukan Bambang Permadi, Besut CS selaku eksekutor dan gerombolannya dan dugaan kuat sangat positif dipersiapkan secara matang oleh Bambang Permadi di Jalan Mojolawaran Gabus itu dilakukan secara bersama-sama. Dugaannya mengarahnya otaknya ya Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo kan gitu logikanya, sebab sepulang dari Magelang saudara IWW itu dugaan kuatnya IWW sudah transit di suatu tempat yaitu di Tambak Romo, entah apakah di rumah BPPM atau rumah orang lain, dan malam itu pulangnya ke rumah desa Karangkunang juga cuma beberapa menit, 5 menit, lalu keluar lagi, memancing keluar saudara SH atau mengajak keluar SH untuk makan katanya. Tapi ternyata di tengah jalan tidak ngajak makan, tetapi melakukan kriminalisasi, melakukan eksekusi dan persekusi. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada pers, kepada media, ada pembunuhan karakter kepada saudara Sholihul Hadi. Ternyata apa? Seminggu setelah saudari IWW diculik, ada kurir-kurir yang menyampaikan kepada Bapak Sholihul Hadi untuk menyediakan sejumlah uang, minta uang 600 juta untuk tebusan kalau anak dan istrinya untuk dikembalikan. Itu siapa yang membuat rekayasa seperti itu? Jadi saya mohon kepolisian kasus ini dikembangkan. Kalau ada riak-riak yang mencuat, jangan itu geret saja, itu ada kaitannya apa enggak, itu urusan kepolisian. Ini kenyataan apa yang saya sampaikan bukan opini, ini benar adanya, bahwa percakapan masif melalui HP yang dilakukan secara terus-menerus oleh IWW waktu itu intinya adalah mengundang sindikat atau mengundang perampok atau maling untuk mencuri daripada aset-aset saya, mengibuli saya, mempersekusi dan melakukan penculikan dan aksi serobot membawa kabur atas dirinya sendiri. Jadi intinya dia seolah-olah diculik ya berarti kabur, itu menghilangkan jejak kejahatan yang lain dan ditutup-tutupi oleh saudara IWW dan Bambang Permadi. Jadi efek side daripada hukum ini adalah skandal timbal balik dengan hubungannya khusus saudara IWW dengan banyak laki-laki lain, itu membuat IWW gagal fokus kepada permasalahannya sendiri karena sudah melakukan drama dan akrobat daripada di luar peran dan sudah kesulitan untuk mengembalikan daripada keaslian daripada sandiwara itu. Jadi ada kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan lalu bohong lagi. Di situ harus diungkap. Jadi pertama sudah berbohong, menipu dan mencuri dan menggelapkan, lalu ditutup-tutupi dengan membuat klarifikasi seolah-olah selama rumah tangga ada KDRT dan sebagainya. Silahkan tanya kepada Polsek Winong bahwa di Polsek Winong tidak pernah ada laporan KDRT atau hanya rumor saja. Ini sudah gagal fokus, ini sudah semua gagal fokus, dikecoh oleh saudara IWW, dan sangat sulitnya di dalam melihat mana fakta, mana drama, dan mengelabui semua perbuatannya itu sehingga aromanya menjadi aroma tidak sebat atau kabur. Jadi mohon agar peristiwa persekusi dan jahatan ras di Mojolawaran Gabus ini diungkap lagi, direka ulang bagaimana polanya dan modusnya. Ini tentu kita harus bekerja sama dengan baik dengan kepolisian, apapun siapapun yang terlibat dengan saudara IWW secara simultan beruntun berkali-kali harus dapat dipertanyakan. Semua melodrama itu dimaksudkan apa? Untuk apa? Yaitu untuk menipu, mengicoh, menipu daya, membujuk, merajuk agar siapapun terutama suaminya terus mengucurkan dana atau mencarikan uang untuk kesenangannya sendiri. Ini ya. Jadi alasan-alasan kuat kenapa sampai mengekos dan mau sampaikan itu alasan-alasan simpangan saja. Kalau hal itu hanya untuk sementara dan menenangkan diri tidak sampai 10 tahun toh. Berarti kan di situ ada permasalahan yang sangat serius. Namun hal itu mengingat dan menimbang saya hanyalah menjadi salah satu daripada bulan-bulanan atau bahan permainan daripada saudari IWW dan saya hanya salah satu kartu tarot atau joker di mana di luar pengkocokan. Jadi saya tidak masuk hitungan. Saya sekalipun seorang suami waktu itu tidak dihitung, ya, tidak masuk dalam perhitungan saudara IWW. IWW tentu yang dihitung adalah yang ada angkanya.
angka 1, 2, 3 sampai 9. Tentu kalau saya nggak punya kartu as, saya hanya joker saja. Saya tidak pernah masuk di dalam perhitungan permainan saudari Iwiwi. Tetapi orang-orang sekitar saya semua adalah terhutang, banyak yang terjerat daripada aksi saudari Iwiwi. Sebagaimana saya sampaikan, konon ada ngambil di BKK Padi Kota, di BTPN, dan agun-agun karib pensiun ibu saya. Saya juga teringat ada beberapa hal di dalam perjalanan keluar sebelum adegan penculikan atau peristiwa perampasan IWW, nyebut nama-nama seorang namanya Astori atau Dewan dan Jayu Setianto, satu yang BBPM ternyata harus kami teliti kan tidak disebutkan, dan dia mengancam akan menceraikan saya, meninggalkan saya karena akan disiri oleh saudara Jayu Setianto atau yang lain. Ini melalui pembicaraannya sendiri waktu masih goncengan gitu sebelum berangkat. Dugaan lain, ini dugaan saja, IWW ini jelas dimanfaatkan sebagai ATM berjalan atau sebagai tameng selimut dari gratifikasi atau sindikasi di kalangan dinas pendidikan, baik Tambak Romo maupun lainnya. Jadi rumor adanya persekusi ini sudah jelas, dan intensinya selama ini yang paling tahu sepak terjang IWW dan kriminalitas tentu adalah kepolisian. Tidak mungkin kepolisian tidak tahu. Jadi saya sampaikan kepada kepolisian tinggal keberanian untuk mengungkap saksi utamanya, jaringannya, dan otaknya. Jadi pada intinya kami meminta Polres Pati serius untuk dapat mengungkap, terutama JK Polsek Gabus, Polsek Gunung maupun Tambak Romo untuk segera menangkap otak dalangnya dalam persekusi dan siapa skenarionya yang terjadi mulai dari kejadian Winong, Gabus, Tambak Romo, yaitu kejadian persekusi di Mojolawaran tahun 2011, dan kaitannya dengan kasus-kasus itu jelas penculikan atas anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh sindikat mafia. Terjadi TKP di Mojolawaran Gabus tahun 2011 bulan September ya, ini suatu delik khusus atau suatu aduan khusus atau laporan utama yang wajib ditanggapi oleh kepolisian karena sudah berlarut-larut, berkali-kali kami sampaikan, dan kami juga melakukan pelaporan baik secara surat maupun lisan, namun maaf secara normatif masih terabaikan dan belum terlayani dengan baik oleh yang berwajib sampai dengan sekarang. Adapun di kejadian di Tambak Romo terkait skandal konspirasi itu nanti tanggung jawab daripada Kapolsek Tambak Romo, sedangkan konspirasi sindikat mafia dan kejadian di Dinas Pendidikan Tambak Romo adalah tanggung jawab Kapolres Pati, sedangkan kejadian di Tambak Romo adalah mohon ini ditanggapi. Jadi saya hanya orang yang kena tipu daya saja, kena pengaruh guna-guna atau pengaruh baik karena jabatan atau pergaulan jabatan, sehingga saudara IWW tidak mengenali saya. Maka mohon agar melalui Polsek Gabus atau Polsek Tambak Romo dapat mendalami kasus ini, dan kami bertanya bahwa adanya kejadian apalagi yang ada kaitannya dengan kasus ini, dengan berkoordinasi dengan Kapolsek Winong, Kapolsek Tambak Romo, Kayen, Sukolilo, Cakwangi, dan tempat di mana wilayah sepak terjang saudari IWW adalah wilayah-wilayah tersebut. Jadi disarankan atau dimasukkan bahwa kepolisian dapat menahan dan segera menetapkan IWW sebagai tersangka untuk diproses hukum, di mana IWW atas banyak konspirasi yang terjadi selama ini. Jadi kami meminta keseriusan kemitraan kepolisian untuk dapat segera menuntaskan kasus tersebut agar kasus ini bisa terjawab dan mengungkap peristiwa persekusi dan penculikan, perampasan dan aksi brutal arogan anarkis yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan sindikat jaringannya ini, yang diduga kuat juga bisa mengarah sindikat narkoba dan yang lain. Ini apa yang saya sampaikan sebagai petunjuk awal. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap dan pelaku-pelakunya dapat ditangkap dan diproses secara hukum. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan ini adalah klarifikasi yang kesekian saya terkait dengan ulah dan pola saudara Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati. Jadi itu Pak, Anda yang mau melakukan klarifikasi silahkan langsung ke kepolisian apakah benar atau tidak apa yang saya laporkan. Pertama, yang kedua adalah silahkan berhadapan dengan Bambang Permadi yang mengambil kekuasaan kami. Jadi yang berkuasa sekarang terhadap saudari IWW adalah
Bambang Permadi ya Mas ya Pak ya. Silakan tanya, kalau punya utang silakan tanya atau nagih di Bambang Permadi yang menguasai anak dan istri saya, karena anak dan istri saya sudah menjadi ratu dan Bambang Permadi adalah rajanya. Saya hanya jongos dan tidak tahu permasalahan itu karena saya adalah orang yang ditipu daya, saya adalah korban. Saya mohon keadilan ditegakkan. Bambang Permadi harus dijunjung tinggi dan dihormati karena dia adalah maling dan penjahat besar yang berkuasa, gremo, dan yang menguasai Saudara Indah Wayu Widiawati. Ya, walaupun ketangkap basah, walaupun diketahui masyarakat, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya tidak ada yang berani mengungkap. Kenyataannya laporan hanya di atas kertas, tidak ada yang mau menanggapi karena yang terlibat terlalu banyak. Demikian klarifikasi ini, mohon agar kasus ini segera diungkap, terutama oleh Kapolsek Gabus, Kapolsek Tambak Romo, Kapolsek Winong, karena kejadian ini sangat urgen dan tentu yang mengungkap kasus ini adalah Kapolsek Gabus, karena kejadian ini Polsek Gabus ya. Jadi tadi di Winong itu terkait khusus di Winong adalah tentang percobaan pembunuhan, nanti di Polsek Gabus juga itu sama, dan di Polsek Tambak Romo adalah penyelesaian al-haq jantip tunjangan suami. Terima kasih, itu saya sampaikan agar semua sesuai dengan koridor dan sesuai dengan maksud kami, tidak serta-merta saya memenangkan diri saya sendiri atau memaksakan kehendak kepada pihak-pihak agar ada upaya penyelesaian dan keterangan dalam rangka proses penyelidikan. Dan pihak-pihak ini yang mengatakan saya sudah diundang 3 kali, kapan undangannya di mana? Ya Saudara Jaryo, maaf ya, Anda katanya mengundang saya 3 kali, ngundangnya di mana? Ngundangnya jangan di WhatsApp, jangan di Facebook, tetapi ngundangnya adalah secara resmi di mana? Ketemu di Polsek mana? Polsek Kayen atau di Polsek Tambak Romo, biar dijembatani oleh Bapak Kapolsek. Apa urgensi Anda di dalam intervensi permasalahan saya dengan Saudara Indah Wayu Widiawati? Ada apa? Kalau Anda mau menyelesaikan, silakan selesaikan dengan Bambang Permadi yang telah membawa lari anak dan istri saya. Berarti itu anak saya dibawa oleh Bambang Permadi, ya berarti istrinya Bambang Permadi. Merasa kalau istri saya itu adalah istrinya Bambang Permadi, urusannya dengan Bambang Permadi. Saya tidak dianggap sebagai suaminya. Gitu loh. Logikanya seperti saya sudah nggak dianggap orang kok, masih diajak bicara. Jadi jangan bicara dengan yang bukan orang. Gitu loh. Saya kan tidak dianggap orang, berarti saya bukan orang. Silakan bicara dengan yang orang saja. Gitu. Orangnya adalah Bambang Permadi yang telah menculik dan membawa kabur istri orang itu. Itu loh permasalahannya, itu loh Mas. Jadi jangan berkepanjangan, dan Anda tidak ada kepentingan pada saya. Saya tidak punya kepentingan dengan Indah kok. Indah itu dibawa Bambang Permadi. Indah itu adalah istrinya Bambang Permadi. Semua orang tahu bahwa Indah itu istrinya Bambang Permadi. Saya mengganggu Indah. Gitu loh. Berarti kalau Anda mengganggu Indah berarti berurusan dengan Bambang Permadi, karena Anda mengungkap kasus daripada Bambang Permadi dulu itu. Kasus pendulum awalnya logikanya kan kasus Bambang Permadi. Kasus yang berkoler-koler dan lain-lainnya itu kan hanya dampak saja. Anda itu hanya efek saja, side effect. Hanya penonton saja, bukan pemain. Rollingnya adalah Indah Wayu Widiawati. Tolong dipahami itu. Jadi kasus utang-utang yang nanggung itu adalah Bambang Permadi, karena Bambang Permadi adalah suami daripada Indah Wayu Widiawati. Itu pernyataan semua orang bahwa Indah adalah istrinya Bambang Permadi, bukan istri saya. Saya tidak punya istri namanya Indah. Indah itu lari dengan Bambang Permadi, berarti suaminya Bambang Permadi. Ya, bojoku digondol bojone. Lah bojone itu ya Bambang Permadi itu. Tolong selesaikan semuanya dengan Bambang Permadi. Bapak Kapolri juga menyelesaikan dengan Bambang Permadi. Dinas Pendidikan juga dengan Bambang Permadi. Intinya adalah Bambang Permadi. Ini tidak ada pengecualian. Jadi puncak kasus penculikan itu penanggung jawabnya adalah Bambang Permadi, maka utang-utang tertanggung siapapun bagi saya adalah tanggung jawab Bambang Permadi. Kalau ada yang lainnya silakan berhubungan dengan Bambang Permadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.